Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang baru dan segala kasih kemurahan-Mu yang baru bagi kami. Kami telah memuji nama-Mu dan tiba saatnya kami duduk di sekitar-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Katakan yang Tuhan mau katakan kepada kami melalui hamba-Mu yang sederhana ini. Kami siap mendengar dan mendengar untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Saudara masih hidup? Salam. Itu harus betul-betul masih hidup. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan pesaing saya dalam dunia olahraga. Nah, silakan slide-nya. Nah, pasti tidak ada yang percaya. Michael Jordan, dia punya ratusan miliar uangnya, hartanya. Tapi diserahkan kepada lembaga sosial untuk mengaturnya. Yang menarik ialah 5 anaknya tidak otomatis serta-merta menjadi ahli waris. Ada 2 syarat untuk menjadi ahli waris. 1 harus sudah berumur 30 tahun. 2 harus tercatat di lembaga itu sebagai santunan. Nah, saya cerita dengan anak saya bilang, paling enak memang jadi ahli waris Bapak. Loh kenapa? Karena Bapak enggak punya apa-apa. Jadi enggak harus ada syarat-syarat seperti ini. Jadi pentingnya status ahli waris. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara bahwa betapa pentingnya status anak ahli waris dalam keluarga Allah. Mengapa? Betapa pentingnya, sebegitu pentingnya memastikan bahwa kita adalah anak berstatus ahli waris dalam keluarga Allah. Karena tidak ada atau tidak setiap orang, setiap anak berhak sebagai ahli waris yang dijanjikan oleh Allah. Nah, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai pasal 4 ayat 11. Kita lihat. Memang di suratnya itu hanya sampai ayat 7. Ini saya kasih bonus 4 ayat. Tapi kalian pelit kali kasih bonus saya waktu cuma 5 menit. Nah. Oke. Kita lihat sebelum masuk ke sana, kita lihat latar belakangnya. Surat Galatia ditulis oleh Paulus sebagai respon keras terhadap perkembangan situasi yang ada di gereja-gereja Galatia. Di gereja-gereja Galatia muncul rasul-rasul palsu, muncul guru-guru palsu yang mengajarkan kepalsuan. Tetapi justru menuduh Paulus rasul palsu. Jadi palsu berteriak palsu. Nah, biasalah itu maling, teriak maling itu biasa itu. Nah, tuduhan terhadap Paulus ada 3. 1, dia rasul palsu. Mereka berkata Paulus itu rasul palsu. Karena rasul palsu maka ajarannya, Injilnya juga palsu. Palsunya di mana menurut mereka? Kalau keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus, guru-guru palsu bilang itu palsu. Yang benar menurut guru-guru palsu, keselamatan tidak semata-mata hanya beriman kepada Yesus, tetapi juga harus menjadi keluarga besar Yahudi, ahli waris Abraham, dengan cara mentaati hukum-hukum Yahudi seperti Taurat, sunat, sabat, dan lain sebagainya. Nah, situasi itu membuat Paulus segera menulis surat membantah ajaran palsu itu, bahwa
Yesus tetap Yesus yang benar, Injil yang benar. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Beriman kepada Yesus satu-satunya. Karena dengan beriman kepada Yesus, kita menjadi anak Allah, ahli waris Allah, dengan sendirinya menjadi ahli waris Abraham. Jadi dengan kata lain, Paulus mau berkata, untuk menjadi ahli waris Allah, ahli waris Abraham, terlepas dari Taurat, sunat, dan yang lain-lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita maju satu langkah. Istilah-istilah yang paling umum untuk dipakai menjelaskan anak dalam tradisi Yahudi. Nah, ini memang seperti nggak nyambung yang saya sampaikan. Tapi karena itu suratnya begitu, jelaskan perbedaan anak dan budak. Jadi kita bicara anak terus ini sampai terakhir. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 istilah yang dipakai untuk menjelaskan anak dalam budaya Yahudi. Nah, itu lewati saja, next saja. 1, yaitu nepios. Nepios itu, ini saya harus terpaksa menyebutkan pakai bahasa Yunaninya supaya lihat perbedaannya. Kalau enggak saya sebutkan di bahasa Indonesia tidak nampak perbedaannya. Nepios sebenarnya menunjuk bayi, anak yang berumur bayi sampai bocah lah. Kalau saya orang Jawa bilang bocah, kalau orang Batak bilang pokoknya anak kecil lah. Lalu anak kecil sampai pemuda, remaja, itu namanya lain lagi, yaitu paidios. Jadi orang Jawa itu sudah kenal bahasa Yunani sebelum Kristen. Ini coba nama-nama Jawa itu Paidi, Paijo, itu semua bahasa Yunani. Kardia, itu kardia kan, nah, itu Yunani. Oke, itu enggak ada dalam catatan, lupakan saja. Nepios, lalu Paidios, itu anak umurnya, kalau nepios itu bayi sampai anak sampai pemuda remaja itu pakai istilah Paidios. Kemudian setelah akhir balik namanya huios. Ini sangat penting untuk membahas Galatia pasal ini. Nah, tapi ada lain lagi kata teknon. Tekna itu anak dalam arti keturunan, bukan umur. Anak Pak Darwin, itu teknon sebutannya. Anak Kardi, teknon sebutannya. Jadi enggak pakai itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal 3 yang kita bahas ini sampai pasal 4 ayat 11, Paulus tidak menggunakan duanya, nepios dan paidios, hanya pakai nepios saja untuk membedakan dengan uhios. Uhios adalah orang akil balik dan sudah punya hak ahli waris. Nepios itu belum akil balik dan tidak punya hak ahli waris. Nah, ini untuk membedakannya, maka harus disebutkan istilah itu. Jadi huios adalah anak yang sudah berstatus akil balik dan punya hak ahli waris. Tetapi meskipun sudah ahli waris, hak sudah akil balik, tidak serta-merta menjadi ahli waris. Harus ada upacara resmi, penobatan huios menjadi ahli waris. Itu harus ada, ini tradisinya begitu. Nah, ini akan menjadi semakin jelas di dalam penjelasan nanti berikutnya, kecuali saya lupa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jadi status huios inilah yang akan dipakai oleh Paulus menjelaskan setiap orang yang beriman kepada Yesus. Itu maksudnya. Jadi setiap orang yang beriman kepada Yesus berstatus huios. Huios yaitu akil balik, punya hak ahli waris kerajaan Allah. Otomatis menjadi ahli waris Abraham. Jadi memang tidak kena-mengena dengan Torah, dengan sunat, dengan sabat dan lain sebagainya. Nah, mengapa bisa begitu? Ini yang dipakai untuk menjelaskan Paulus. Mengapa begitu? Karena huios adalah satu-satunya status
satu-satunya status anak ahli waris dalam keluarga Allah. Kembali ke rasul-rasul palsu itu. Mereka berkata bahwa untuk selamat tidak cukup Yesus. Harus menjadi keluarga besar Yahudi. Harus menjadi keturunan Abraham. Untuk itu harus mentaati peraturan-peraturan Yahudi. Paulus membantah. Tidak benar itu. Yang benar keselamatan mutlak 100% beriman kepada Yesus. Dengan beriman kepada Yesus mendapat status ini. Huios, ahli waris Allah sekaligus ahli waris Abraham. Itu maksudnya. Nah, untuk memiliki status huios itu bisa dicapai oleh siapa saja. Coba kita lihat di dalam pasal 3 itu ayat 26 sampai ayat 29. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Anak-anak yang dipakai istilah ini menggunakan kata huios. Kamu sekarang adalah huios, anak Allah yang berhak menjadi ahli waris karena imanmu kepada Yesus. Jadi iman ini yang memberi status iman kepada Yesus. Huios, anak Allah yang berhak menerima ahli waris. Jadi ini bisa diperoleh siapa saja. Mengapa? Nah ini penting, bisa diperoleh siapa saja dalam pikiran Yahudi itu hanya untuk keturunan Yahudi gitu loh maksudnya. Kalau kita tidak ada masalah, tetapi bagi orang Yahudi ini hanya berlaku untuk orang Yahudi. Nah ini bisa diperoleh oleh siapa saja sebab untuk menjadi huios, ahli waris Allah itu melalui iman bukan melalui perbuatan. Iman itu bukan perbuatan sehingga bisa ditempuh siapa saja. Iman itu bukan pengorbanan sehingga siapapun bisa mendapatkannya. Jadi ini bukan dengan Taurat, bukan dengan sunat, bukan dengan sabat. Coba enggak usah Taurat, dengan sabat saja. Hari sabat kalau diikuti menyucikan hari sabat, Anda tidak boleh aktivitas hari sabat. Nah, Pak Darwin kan kakaknya dipanggil Tuhan. Enggak boleh dikubur sekarang. Kalau hari sabat, Senin, ya, tambah biaya kan. Nah, oh sebelum itu ikut berduka Pak Darwin, ikut berduka. Keluar rumah tidak boleh lebih dari 70 langkah. Itu sabat saja itu. Nah, kalau anak Anda ternyata kecelakaan langkah yang ke-76, Anda sudah tidak bisa menolongnya. Kalau Anda menolong, Anda sudah melanggar. Kalau keselamatan melalui ini, Anda tidak pernah selamat seumur hidup. Jadi ini ditegaskan tidak dengan cara itu. Beriman kepada Yesus otomatis menjadi ahli waris. Dan menjadi ahli waris otomatis ahli waris Abraham juga. Nanti ada penjelasannya di pasal 4. Itu. Jadi iman bukan perbuatan. Bisa ditempuh siapa saja. Apalagi dengan Torah. Yang paling ringan. Itu kan jangan mengingini. Padahal keinginan Anda dari bangun tidur sampai pagi ini berapa? Itu sudah cukup untuk masuk neraka seumur hidup. Baru dari situ. Nah ini sesat. Ini sesat maka Paulus langsung mengirim surat Galatia ini supaya meluruskan yang sudah berkembang di dalam gereja Galatia. Tidak dengan lain kecuali iman menghasilkan itu. Nah status yang bersifat permanen. Huios itu permanen. Anda menjadi ahli waris permanen. Sebab apa? Sebab dalam ayat 27 dikatakan karena iman itu kamu disatukan dengan Kristus. Disatukan dengan apanya? Dengan kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Tapi bukan itu semata-mata. Kalau Yesus itu anak Allah, sampai kapan Yesus jadi anak Allah?
Kalau kita disatukan dengan Yesus, anak Allah, otomatis kita menjadi anak Allah. Dari sisi ini. Tapi dari sisi Yohanes, barang siapa percaya tidak binasa, hidup yang kekal, pasal 1 ayat 12 dikatakan apa? Dikatakan yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, huios Allah. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, disatukan dengan Yesus itu permanen. Itu permanen. Kalau keturunan Abraham di ayat sebelumnya dikatakan, tanah itu tidak diberikan pada keturunan-keturunanmu, tetapi diberikan kepada keturunanmu. Single, satu orang. Lalu siapa keturunan Abraham itu? Yang sesuai janji, itu lain lagi nanti panjang kuliahnya nanti. Nah, adalah Paulus langsung berkata, Yesus adalah keturunan Abraham itu. Nah, kalau kita beriman kepada Yesus, kita disatukan dengan Yesus, dan Yesus keturunan Abraham, otomatis dengan sendirinya kita sudah menjadi keturunan Abraham tanpa Taurat, tanpa sunat, tanpa sabat, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dalam ayat 29 itu Allah mengatakan bahwa status huios itu, anak yang berhak menerima ahli waris itu, dikatakan apa? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, huios status ini menghapus semua perbedaan. Perbedaan sosial dihapus. Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada. Etnis dihapus, tidak ada Yahudi, tidak ada non-Yahudi. Betul kan? Gender dihapus, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Kalau pakai sunat, itu ada gendernya. Betul ya? Nah, itu surga hanya milik laki-laki yang disunat saja. Kan begitu. Nah, itu protes orang wanita-wanita Yahudi nanti. Jadi ini sudah betul. Paulus berkata, ini menghapus perbedaan, menjamin apa disebutkan dalam Kristus itu kesatuan yang menjamin bahwa ini permanen. Huios itu permanen. Tadi saya ngobrol dengan Pak Johan. Saya bilang hobi saya itu otomotif. Sayangnya tidak punya mobil. Itu kan aneh itu. Aneh toh? Aneh itu. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Saya itu sampai mempelajari knalpot BMW dan Mercy itu. Sudah tahu enggak yang punya BMW dan Mercy? Itu diproduksi di Purbalingga, Jawa Tengah. Benar. Itu benar. Lalu diproduksi di Purbalingga, Jawa Tengah, diekspor ke Jerman. Dirakitlah menjadi mobil BMW maupun Mercy. Keluar sudah tidak Purbalingga lagi. Keluar sudah Jerman punya. Nah, kita ini begitu, produk dosa ini sudah diekspor, dialihkan, disatukan dengan Kristus. Keluarnya ya anak Allah, anak Abraham. Itu disatukan itu sebegitu penting dan itu permanen, saudara. Itu permanen. Jadi ini seperti yang saya pesankan ke anak saya 1 minggu sebelum dipanggil Tuhan. Dan saya tidak tahu kalau 1 minggu kemudian dipanggil Tuhan. Saya bilang begini dengan anak saya. Kalau sewaktu-waktu, ini memang ada konteksnya sehingga saya bilang begitu. Kamu dipanggil Tuhan dengan cara apapun. Dalam kondisi kerohanianmu seperti apapun. Kamu masih punya harapan hidup kekal. Sebab disatukan dengan Yesus itu melalui iman. Bukan melalui perbuatan. Disatukan dengan Yesus itu permanen. Bukan sementara.
Dan betul, 1 minggu kemudian kecelakaan dan dia dipanggil Tuhan. Saya tidak berharap ada yang begitu dari sini. Tetapi ini dipegang. Kapanpun Tuhan panggil, dengan cara apapun, kondisi rohani seperti apapun, kita sudah disatukan dengan Yesus permanen. Anda punya harapan hidup kekal. Sebab uhios itu menjamin permanen. Diperoleh melalui iman, disatukan dengan Yesus juga melalui iman. Next. Perbedaan dan persamaan status itu. Dan ini memang penting. Jadi saya senang dengan tema ini. Karena ini bicara tentang saya sebenarnya. Jadi saya sangat senang sekali. Nah, teologi Paulus itu tersirat memakai cara pandang sosial Yahudi. Kalau orang Yahudi disebut anak Allah. Orang non-Yahudi disebut budak. Itu sudah mentalnya itu. Itu sudah mentalnya. Tapi sekarang mungkin sudah tidak begitu. Nah, oleh karena itu Paulus membuat penjelasan di sini. Sekali lagi, Paulus tidak menggunakan semua istilah tadi, hanya menggunakan nepios dan huios untuk membedakan anak yang sudah dapat hak ahli waris dan anak yang belum dapat hak ahli waris. Nah, ada persamaan kalau dalam kehidupan sehari-hari Yahudi, nepios dan huios ada persamaan, sama-sama anak. Tetapi ada perbedaan yang tajam meskipun sama-sama anak. Nepios tidak punya hak ahli waris, huios punya hak ahli waris. Nah, menarik lagi diperbandingkan dengan doulos, hamba. Saya waktu mempelajari ini apa maksud Paulus, ini anak-anak langsung bicara doulos. Ternyata memang kalau dibandingkan nepios dengan doulos, huios dengan doulos memang tajam. Nepios, huios anak. Doulos budak. Nepios, huios tuan. Doulos pelayan. Ada perbedaannya memang. Tetapi begitu disandingkan dengan perbedaan nepios ayat 1 pasal 4, nepios dengan budak, doulos ternyata sama. Nepios bukan ahli waris, doulos juga bukan ahli waris. Lalu apa bedanya? Tidak ada bedanya, ternyata nepios dan doulos tidak ada bedanya. Yang membuat berbeda satu-satunya adalah status huios. Dan itu yang dipakai Paulus untuk menjelaskan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi di situ. Jadi huios adalah menunjuk orang beriman kepada Yesus yang mendapatkan status anak dan berhak atas ahli waris. Sekali lagi, ini bicara kehidupan saya. Saya anak angkat, sudah pernah saya ceritakan dulu. Yang anak kandung 3. Anak angkat sebenarnya beberapa termasuk saya. Tapi ada ART, bahasa sekarang sih ART. Ya kan dulu ya pembantu, kan begitu. Pembantunya 2. Nah, apa yang membuat berbeda saya dengan 3 saudara itu? Ahli waris. Saya tidak punya ahli waris. 3 itu punya ahli waris sebab memang anak ahli waris. Lalu apa yang membedakan saya dengan pembantu 2 itu? Nah, satu sisi ya saya sok majikan karena anak angkat, sok majikan saja. Tetapi statusnya sama, pembantu tidak menjadi ahli waris, saya juga bukan ahli waris. Gak ada bedanya sebenarnya saya dengan pembantu itu. Dan itu orang Yahudi yang belum percaya Yesus dengan orang non-Yahudi yang belum percaya Yesus sebenarnya gak ada bedanya. Jangan sombong-sombong kali Paulus mau berkata. Jangan kau jadikan orang-orang menjadi Yahudi. Tidak bisa. Karena apa? Karena statusnya itu tidak berbeda. Sama-sama bukan ahli waris kecuali beriman kepada Yesus. Jadi saudara, harusnya kita bangga dengan status ini.
huios itu. Ini yang di hadapan Tuhan itu yang betul-betul membedakan. Bukan status sosial. Tuhan tidak pernah membedakan bangsa ini dengan bangsa ini. Tuhan hanya membedakan huios atau bukan huios saja. Nah, jadi saudara, berbanggalah dengan status ini, tapi juga terimalah setiap orang, bergaullah kepada setiap orang, sebab penjelasan berikutnya. Gitu loh, karena penjelasan berikutnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam pasal 4 ayat berikutnya itu 5-7 dijelaskan bahwa 5-7 Nepios maupun Dulos keduanya bisa naik peringkat menjadi huios. Maka Dulos disebutkan tadi. Budak dimasukkan di sana tadi. Kalau tidak dimasukkan berarti kita enggak masuk. Karena kita adalah non-Yahudi. Jadi ternyata itu yang ada dalam pikiran Paulus. Nah, keduanya bisa berstatus ahli waris melalui penebusan. Coba kita lihat ayat yang ke-5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, penebusan itu adalah pembayaran harga yang setimpal. Itu penebusan. Siapa yang pernah gade-gade? Belum, saya harap tidak ada gade-gade. Ya. Tidak ada pasti di sini. Di sana-sana sini. Nah, dan ngumpulnya di sini, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi itu. Tapi kalau saudara punya pengalaman menggadai ngerti ini sebenarnya. Jadi Anda jangan merasa Anda Alkitabiah. Sebab menggadai itu Alkitabiah. Sebab ini konsepnya adalah penebusan harga yang setimpal. Setimpal dengan apa? Dengan dosa-dosa kita. Jadi Yesus mati sekali, setimpal untuk setiap dosa, setiap orang, setiap dulos, setiap nepios, setiap zaman. Itu penebusan. Dengan demikian maka kita diterima menjadi huios, menjadi anak. Itu sama-sama anak tapi tidak pakai nepios, pakai huios. Berarti kita dengan iman kepada Yesus, kita diterima menjadi huios Allah. Anak Allah, ahli waris Allah. Nah, perlu saya jelaskan sekali lagi, untuk menjadi huios tidak serta-merta setelah akil balik. Harus ada upacara resmi. Dinobatkan menjadi ahli waris. Jadi kalau kita disebut huios maksud Paulus, kita ini resmi, diadopsi resmi oleh Allah. Tidak pernah dibatalkan. Ini penting, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Next, kembali ke yang tadi. Status baru, ya kan, di dalam ayat berikutnya itu diperkuat dengan hubungan baru. Coba saya perhatikan ayat 6 itu. Ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak huios, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba. Nah, iman kepada Yesus itu memberikan dua status baru sekaligus. Tidak mungkin menjadi ahli waris tanpa menjadi anak. Betul? Tidak mungkin menjadi anak tanpa menjadi ahli waris. Jadi iman kepada Yesus kontan dua-duanya. Menjadi anak dan menjadi ahli waris. Nah, bukti menjadi anak Allah ini sangat
penting, yaitu kalau ada pendiaman Roh Kudus dalam hati kita atau hidup kita. Maka dikatakan, dan karena kamu adalah anak ahli waris tadi, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Jadi bukti Anda dan saya anak, buktinya didiami Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak pernah ada dalam diri kita, berarti kita bukan anak Allah. Anggota gereja. Anggota gereja apa? Yesus. Ya pokoknya itulah. Tahu saya kan Abalov gitu loh. Ya, Abalov. Nah, bisa panggil Abba tanpa love. Nah, jadi itu kan gimana? Nah, kalau Roh Kudus diam di dalam hati kita, itu bukti kita anak Allah, kita punya hubungan baru dengan Dia yang dulunya saya tidak tahu sebelum percaya Yesus, tapi setelah percaya Yesus kita bisa panggil ya Bapa, ya Abba. Dalam bahasa Inggris ini bedanya father sama daddy. Nah, kalau kita percaya Yesus diberi status anak, panggil Allah daddy. Nah, bahasa Indonesia saya Bapak. Tapi saudara, ya daddy enggak salah. Karena memang itu bapak dalam arti orang tua yang akan memberi ahli waris. Nah, itu bisa dilihat juga dalam Roma pasal 8 ayat 15. Tidak usah dilihat. Seperti biasa dilihat di rumah meskipun saya tidak penuh harapan. Ya. Tapi juga bisa dilihat dalam dari ayat 14. Bukti kita anak Allah didiami Roh Kudus. Dari mana kita tahu didiami Roh Kudus? Roma pasal 8 ayat 14-15 bilang, kamu didiami Roh Kudus jika kamu dipimpin Roh Kudus. Jadi dipimpin Roh Kudus, bukti didiami Roh Kudus, didiami Roh Kudus, bukti anak ahli waris. Jadi bagaimana kalau begitu? Kalau tidak pernah dipimpin Roh Kudus itu masalahnya. Maka saya khotbah sampai ayat 11 karena masalahnya ada di situ. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bukti anak Allah didiami Roh Kudus. Bukti didiami Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Bukti dipimpin Roh Kudus, pasal 5 ayat 22, buah-buah roh. Jelas sekali. Jadi buah roh bukti dipimpin Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus itu sebagai bukti didiami Roh Kudus, didiami Roh Kudus bukti anak ahli waris. Ini tidak bisa dipisahkan. Itu saudara. Nah ayat 8, ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah huios, maka anak Allah. Nah ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba. Nah ini baru untuk kita, tadi untuk orang Yahudi. Sekarang untuk kita yang bukan Yahudi. Kita pun begitu bisa naik peringkat. Dari budak menjadi huios. Itu tidak ada dalam pikiran Yahudi. Tidak ada. Budak ya budak, kalau ditebas dibebaskan saja, sudah. Tidak akan pernah menjadi huios ahli waris. Tetapi Allah melanggar tradisi itu. Meskipun budak, kalau terima Yesus menjadi anak dan ahli waris. Yaitu Anda dan saya. Untung Tuhan begitu. Kalau Tuhan itu dari Yahudi, kita tidak di sini pagi ini. Itu benar. Ini makanya anugerah itu di situ. Gitu loh, anugerahnya itu di situ. Memang kita sering bilang anugerah. Di mana anugerahnya? Anugerahnya di sini. Budak itu benar-benar tidak punya hak atas hidupnya. Bahkan atas nyawanya pun tidak punya hak. Maka waktu Yesus mengumpamakan hamba pulang dari ladang, tidak bilang, oh kamu udah capek ya, sudah kamu tidur dulu. Enggak, kamu langsung masuk dapur masak. Setelah masak, kok ayo kita makan bersama? Enggak. Ya kan? Beres itu nanti. Kamu tunggu di sini, beresin nanti setelah makan. Jangankan berterima kasih. Budak memang tidak punya hak terima kasih itu. Apalagi menerima sebagai huios, ahli waris. Ini lompatan cara berpikir yang luar biasa. Itu anugerahnya. Tahun 1873
ada misi Belanda yang masuk ke Bali, tepatnya di Buleleng. Namanya Jacob de Vroom. Dia sampai 1881, jadi berapa tahun itu? 7-8 tahun. Dia memenangkan 1 orang, membaptis 1 orang, yang pertama dan terakhir. Namanya I Kalna. Kenapa yang pertama dan yang terakhir? Sebab I Kalna itulah yang dimenangkan satu-satunya, yang dibaptis satu-satunya itu yang membunuh J. de Vroom. Mengapa dia membunuh? Sebab nggak tahan dengan tekanan-tekanan lingkungan itu. Dia nggak melihat, dia telah mengalami lompatan yang luar biasa dari kasta sudra menjadi ahli waris itu sebenarnya lompatan yang tidak pernah bisa dibuat manusia. Kecuali Allah. Harusnya bersyukur. Tetapi dia tidak melihat itu. Puji Tuhan Alkitab menunjukkan itu kepada kita. Bahwa kita mengalami lompatan seperti I Kalna sebenarnya. Sudra. Ya karena budak kan. Dalam konsep menjadi huios, anak dan anak ahli waris. Itu sangat luar biasa. Itu yang harus kita pahami. Jadi kembali ke ayat 7. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita beriman pada Yesus. Menjadi anak Allah. Sekaligus ahli waris. Dibuktikan dengan pendiaman Roh Kudus. Pendiaman Roh Kudus dibuktikan dengan pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus dibuktikan hasilnya. Pasal 5 ayat 22. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen kok mandek, itu jangan-jangan enggak dipimpin Roh Kudus. Ya kan? Kalau pikirannya nyuri saja itu saya khawatir. Ya kan? Pikirannya nyuri saja khawatir. Sebab dipimpin Roh Kudus pasti enggak itu pikirannya. Ya kan? Jadi dari mana Anda tahu dipimpin Roh Kudus dan tidak cek pikiran. Pikiran kita kemana. Nah, kalau dipimpin Roh Kudus mesti ada ngertilah arahnya. Kalau dipimpin non Roh Kudus ngerti juga arahnya. Dan ini yang dikhawatirkan Paulus dalam ayat 11 sebenarnya. Jangan-jangan kita itu hanya anggota gereja. Tapi kita belum punya status itu. Karena tidak didiami, tidak dipimpin, dan tidak nampak hasil. Itu yang dikhawatirkan Paulus dalam ayat 8-11. Jadi saudaraku ya dikasih Tuhan. Selambat apapun mestinya kita bertumbuh secara rohani. Selambat apapun. Seperti saya dengan Pak Darwin itu loh. Selambat apapun pertumbuhan. Tapi tidak tetap bayi gitu kan? Betul Pak Darwin ya? Nah. Ya amin. Karena sudah lulus ya amin. Nah, amin. Ya, itu. Jadi selambat apapun jangan stunting. Kalau dipimpin Roh Kudus mesti tidak stunting rohani. Mesti. Tidak akan dipimpin kalau tidak didiami Roh Kudus. Dan tidak akan mendiami kalau kita belum beriman kepada Yesus. Jadi memang runtutannya begitu. Garis besarnya enggak ada sambungannya. Tapi penjelasannya harus begitu. Saudara yang dekat. Nah, maka diperingatkan orang Galatia. Next. Sebentar lagi selesai. Nah, peringatannya sebelum itu ada. Jangan bodoh. Nah, oke, itu enggak ada isinya. Lanjut saja. Jangan berlaku bodoh kembali mengikuti kepercayaan lain yang sia-sia. Karena kepercayaan lain itu hasilnya apa? Enggak ada hasilnya. Tidak akan menjadikan Anda huios. Tidak mungkin. Ini hanya keyakinan baru. Memberi status baru. Anak dan ahli waris. Keyakinan apa saja di muka bumi di mana saja tidak akan pernah menjadikan Anda huios ahli waris Allah. Tidak ada itu. Jangan kembali ke sana. Memang dari sana dulu.
Bodoh kali, orang Medan bilang. Nah, bodoh kali kowe. Nah, itu orang Aceh bilang. Nah, sudah Uyos kembali ke budak lagi. Sudah Uyos ahli waris kembali tanpa harapan lagi. Itu bodoh. Maka coba kita lihat Galatia pasal 1. Pasal 3 ayat 1 dan 3. Tolong, ini harus dibaca. Galatia pasal 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jelas kan? Jadi bukan saya yang bilang jangan bodoh. Paulus yang bilang, hei orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Itu semua lukisannya. Yang sudah kita bahas tadi. Kalau kita sudah berstatus Uyos. Dengan lompatan tadi. Anugerah lompatan. Kembali ke sana. Itu bodoh. Dan itu yang dilakukan jemaat Galatia. Bukan jemaat Abalov. 1-2 sih ya. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Mungkin 1-2 iya. Lalu ayat 3 coba. Pasal 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kalau sudah status anak Uyos ahli waris. Kok kembali ke sana? Apa sebodoh itu orang Galatia? Apa orang-orang Kristen juga sebodoh itu? Mestinya enggak sebodoh itu. Maka Kerbo itu dibilang bodoh. Kenapa? Keluar dari kubangan, dimandikan bersih, kembali lagi ke situ. Ke kubangan lagi. Nah itu bodohnya di situ. Nah maka diperingatkan, next ayat, kembali ke ayat 8 sampai 11. Dahulu memang kamu begitu. Dahulu memang disitulah kita berada. Lalu anugerah telah membuat lompatan anugerah dari situ budak menjadi Uyos, anak Allah. Jangan kembali ke sana. Apa yang diberikan kepercayaanmu lama itu tidak ada. Taurat tidak kasih apa-apa kecuali tali untuk menggantung diri. Itu Taurat. Gak percaya. Nah, kalau Taurat gak ada gunanya, dalam hal ini untuk apa dikasih Taurat? Dikatakan di sebelumnya, Taurat diberikan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dosa tetap dosa, upah dosa maut. Ada Taurat maupun tidak ada Taurat. Buktinya sebelum Taurat sudah banyak orang mati. Karena upah dosa adalah maut. Jadi mati itu maut tidak ada hubungannya dengan Taurat sebenarnya. Ada Taurat, enggak ada Taurat. Tapi kita enggak ngerti kalau dosa itu dosa. Maka dikasihlah aturannya itu supaya kita tahu dosa itu dosa. Bahkan Paulus tidak tahu kalau mengingini itu dosa. Kalau tidak ada Taurat. Nah itu. Lalu untuk apa lainnya? Untuk menuntun orang-orang kepada pencapaian Uyos melalui iman kepada Kristus. Kenapa? Kalau ada orang mengejar Uyos melalui Torah, akhirnya harus sampai pada kesimpulan gagal total. Lalu kalau gagal total harusnya bertanya, kemudian dengan cara apa saya menjadi Uyos? Harusnya ke sini melalui iman kepada Yesus. Harusnya begitu. Nah, semakin kita melakukan Taurat, Taurat tidak berkata benar kau, tapi dosalah kau, dosalah kau, dosalah kau. Nah dosa itu apa? Maut. Jadi Taurat itu hanya memberi harapan kematian sebenarnya. Tapi ini dipaksakan untuk menjadi kekristenan oleh guru-guru palsu. Saya punya teman, menasihati begini, enggak dengan saya, tapi nasihatnya begini. Tapi ini teman ya, jangan ada yang tersinggung. Hati-hati kalau ada orang menikah dengan janda cerai hidup. Loh aku enggak cerai kok, saya bilang. Ini nasihat, saya bilang. Dia bilang begitu. Kenapa? Nah, baru dia cerita. Istriku dulu kan cerai.
karena suaminya jahat sekali. Jahat, kejahatannya sempurna, dia bilang. Jadi kalau jahat sempurna aku nggak ngerti yang dimaksud. Lalu cerai, nikah dengan saya. Pak Kardi tahu kan sebaik apa diriku. Tahu, saya bilang tahu. Nah, tapi yang menyakitkan ialah istri saya sudah 6 tahun ini kembali ke suami yang jahat itu. Bahkan sampai hari ini. Kembali ke jahat itu. Ini orang hebat, studinya melebihi saya. Pinternya sih enggak, tapi melebihi saya. Nah, itu juga enggak ada di catatan, jangan coba. Bodoh sekali ini wanita istriku ini, kenapa meninggalkan saya yang mapan, punya prestis, punya gelar, doktornya 3. Istrinya tinggalkan dan dengan orang jahat itu. Dia selalu bilang bodoh sekali. Sebodoh itu istriku. Baru saya sadar sebodoh itu kita juga dalam iman Kristen. Lagu tadi ada yang mengatakan mendukakan Roh Kudus. Kalau Anda mau mendukakan Roh Kudus paling efektif, untuk mendukakan Roh Kudus paling efektif, kembalilah ke yang lama. Itu paling menyakitkan hati Tuhan. Paling menyakitkan. Karena apa? Sebodoh itukah orang tebusanku? Sebodoh itukah? Itu paling menyakitkan. Korban Yesus tidak pernah diperhitungkan. Dan tinggalkan begitu saja, lalu kembali ke situ. Jadi saudara, marilah kita orang-orang yang sudah percaya Yesus, mendapat status huios, jangan main-main. Jangan main-main. Anda ditunggu hasilnya. Ditunggu hasilnya. Saya juga petani di Cianjur sekarang ini. Frustasi sekarang. Nggak ada hujan, padi saya nggak bisa diharapkan panennya. Tapi Tuhan lebih sakit hati loh. Daripada dengan saya sakit hati nggak panen, Tuhan nggak melihat hasil dari kita. Itu yang dikhawatirkan Paulus. Jangan ini hanya anggota gereja, tetapi bukan status 2 tadi. Ahli waris dan anak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih secara khusus lompatan anugerah-Mu itu. Menjadikan kami adalah uyos, ahli waris, permanen, punya harapan. Tapi juga tolonglah kami bisa memenuhi harapan-Mu sebab Engkau mau melihat hasil dari kami. Pimpinan Roh Kudus dan menghasilkan buah Roh Kudus. Tolonglah kami semua. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan.